Kalian pengen dipercaya oleh orang kaya? Kalian pengen jadi tangan kanan bos? Kalian udah datang on time, pekerjaan tepat waktu, segala sesuatunya oke, tapi kenapa masih belum dipercaya oleh bos Anda? Video kali ini untuk kalian. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Guys, sahabat SB30 yang saya cintai, tahukah kalian? Banyak anak-anak muda itu bertanya sama saya, Pak, Chandra itu dulu kuliahnya jurusan apa sih? Sekolahnya jurusan apa sih? Kok bisa cara berbicaranya lancar, enak, kemudian tidak sampai berpikir, sahabat SB30, kuliah saya bukan di jurusan apa. Saya seorang sarjana teknik industri, gak ada hubungan. Tetapi yang saya maksud itu, apakah saya bisa menjadi seorang komunikator, motivator seperti ini, edukator seperti ini, berbicara tanpa berpikir seperti ini, hanya terjadi cuma di kampus dan kuliah dan jurusan? No, ini dibangun dari setiap hari. Dan Anda tahukah rahasianya itu di mana? Saya buka semua rahasianya di YouTube channel membership Success Before 30. Di mana rahasianya itu terletak di malam hari jam 12 malam. Wah, penasaran kan? Jadi dari apa yang Anda tonton dan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda baca di jam 12 malam sebelum Anda tidur setiap harinya. Anda cukup dengarkan selama 1 jam. 1 jam itu akan mengubah totalitas hidup Anda selama 1 tahun ke depan. Anda akan menjadi pribadi yang berbeda selama 1 tahun ke depan. Anda akan lebih percaya diri, Anda akan lebih menjadi pemberani, Anda tidak lagi merasa insecure, Anda tidak lagi merasa overthinking, dan Anda akan merasa lebih healing. Diri Anda akan menjadi lebih pede, Anda menjadi pribadi yang lebih bersemangat dan lebih positif dari sebelumnya. Kuncinya di 1 jam di malam hari. Apa saja yang dibahas? Saya tidak membahas konten yang sama. Di membership saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Dan itu letak rahasia saya di malam hari. So join membership sekarang juga dengan harga yang sangat terjangkau. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat SB30, saya pernah buat video ini, saya mau referensikan 2 video saya sebelumnya. Yang pertama, how to networking with upper class people. Yang kedua, saya juga referensikan kalian untuk nonton video saya bersama Aji Krishna, pemilik Krishna Holding, perusahaan Krishna oleh-oleh terbesar di Bali. Saya wawancara beliau pertama kali videonya, di mana di video tersebut, bagaimana Aji Krishna itu dari seorang yang cuma lulusan SMP, lulusan SD bahkan, dia jalan kaki, dari Singaraja sampai ke kota Denpasar. Dan ketiga, dia itu cuma jadi tukang cuci mobilnya, tidur di pos satpam, tapi sampai akhirnya dia jadi tangan kanan bos. Nah, 2 video ini akan menjadi satu acuan daripada video ini. Bagaimana cara jadi tangan kanan bos. Oke, tapi saya mau kasih 3 mustika atau jimat nih. Wah, ini keren kalau bicara jimat, seneng banget nih ya. Ada 3 jimat ini, yang mana jimat ini cocok untuk kalian dan bisa jadikan kalian sebagai pedoman untuk kalian supaya bagaimana orang yang level atas itu mau menjadikan kalian partner diskusinya, sharing, dan sekaligus menjadi orang yang bisa mendapatkan knowledge sesuatu dari kalian. Yang pertama adalah jimat pertama, knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Ada sebuah pepatah berkata knowledge is power. Saya kalau nggak salah kata-kata dari Winston Churchill, knowledge is power. Nah, knowledge is power, pengetahuan itu adalah kekuatan. Saya tamatan S1, saya S2. Am I have a knowledge? Yes, but your knowledge is a hard skill. Setiap orang bisa sekolah. Kamu mau kursus bahasa Inggris, ikut aja kursus pelatihan bahasa Inggris. Kamu mau kursus komputer singkat, kamu ikut aja kursus komputer singkat. Kursus di mana-mana dibuka. Singkat cerita, Anda mau kursus apapun bisa. Tapi sekali lagi itu hard skill. Hard skill bisa dipelajari. Gitu. Tetapi yang saya maksud knowledge di sini, itu yang akan menjadikan value jimat Anda. Makanya jimat itu value. Kuncinya itu value. How to networking with upper class people, saya kan bercerita. Bagaimana orang kaya itu mau berteman dengan kalian. Nomor 1, kalian memberikan value. Bos, saya mau bantu apa? Seperti teman saya Pak Tommy Wong. Pak Tommy Wong itu hebat. Ketika dia menawarkan pertama kali bekerja di sebuah perusahaan toko HP milik seorang bos, dia bilang, bos saya siap bekerja di sini. Saya nggak usah digaji selama 1 bulan. Yang penting bos bisa nilai kerjaan saya. Bos siapa yang nggak mau mempekerjakan orang yang mau memberikan value tapi secara gratis gitu. Nah ternyata dia bisa capai target penjualan meningkat hanya dalam waktu 2 minggu. Tentu bos itu kalau bos merasa cocok, omsetnya bagus, silakan baru gaji saya. Kalau enggak usah gaji saya. Itu keren banget. Itulah yang saya maksud dengan knowledge.
Menjadi tangan kanan bos itu bukan tergantung Anda itu tamatan dari mana dan IPK Anda berapa, termasuk kalian itu lulusan terbaik dari universitas mana. Nggak terlalu penting bagi bos. Karena bagi bos yang penting kamu bisa selesaikan masalah dia. Contoh, kamu bisa menjadi pendamping dia. Nah, skill itu tidak dipelajari di kampus, skill itu tidak dapat dipelajari di universitas manapun. Bahkan Anda yang tamatan SMP saja bisa jadi tangan kanan bos. Kalau Anda punya yang namanya soft skill. What is soft skill? Contohnya skill komunikasi. Cara membuat bos Anda itu kalau ngobrol dengan Anda itu nyambung. Nah, skill komunikasi ini kan menurut saya tidak cuma didapatkan dari hard skill, tapi didapatkan dari wawasan Anda dan cara Anda bergaul. Skill apalagi yang contohnya yang harus Anda miliki, atau knowledge apa yang harus Anda miliki? Bagaimana cara etika dan tata krama Anda ketika Anda itu sedang berbicara dengan bos? Anda bukan seperti sopan dan santun itu pasti, tapi Anda bukan terlihat seperti orang yang minder. Wih, ini ada bos ini, saya pasti minder ini. Ya kan? Tapi ketika Anda ditanya apa, Anda punya wawasannya. Anda ditanya apa, Anda punya jam terbangnya. Dan Anda mau belajar gitu. Nah, bos pasti akan tertarik mempekerjakan orang yang punya skill seperti itu. Nah, knowledge seperti itulah yang menurut saya nggak cuman meskipun Anda lulusan SMA sekalipun, tapi kalau skill human relationship Anda atau bagaimana cara Anda itu mempunyai cara skill Anda itu tahu bagaimana cara beradaptasi atau tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan orang-orang level seperti itu, saya yakin mereka akan menilai Anda menjadi orang yang sangat tepat gitu. Nah, itulah yang namanya soft skill ya. Jadi knowledge itu nggak diberikan gitu, tapi knowledge itu harus diusahakan. Soft skill itu didapat dari pengalaman dan jam terbang, bukan didapatkan dari kuliah. Jadi kalian nggak usah minder kalau kalian hari ini nggak tamatan kuliah, is okay. Contoh, skill senyum, ramah ketika dimaki orang, Anda tetap tenang dan ramah. Loh, itu kan soft skill. Itu kan penguasaan emosi, bukan intelijensi. Kadang-kadang Anda nggak tahu ya saya siapa, saya lulusan S2 loh. Ketika ego Anda naik, Anda mau jadi tangan kanan bos, jadi susah. Bos butuh seseorang yang dia percaya. Ketika diberikan kepercayaan, bos itu siap mempercayakan kepada kalian, sehingga bos itu bisa mengatasi segala sesuatu dengan gampang. Nah, itulah soft skill. Jadi knowledge ini harus dimiliki, jimat ini harus dimiliki ketika kalian mau jadi tangan kanan bos. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalian punya jimat skill. Tadi saya sudah bahas tentang soft skill dan hard skill. Tetapi yang harus dibahas di skill ini adalah salah satunya adalah pengetahuan. Beda loh ya kalian ya guys ya. Ketika kalian memiliki knowledge sama kalian menguasai knowledge itu dua hal yang berbeda. Saya sedih pernah punya pengalaman kalau diputus pacar tuh nggak enak. Kalian kan baru mengalami yang namanya diputus pacar. Tapi beda sama kalian itu udah putus pacar berkali-kali. Nah, itu namanya pengalaman. Kalian berbeda ketika mendengar atau memiliki sama mengalami. Knowledge yang saya maksud skill knowledge di sini itu adalah ketika kalian itu sudah mengalami. Jadi kalian jangan merasa minder ketika teman kalian punya diploma, gelar sarjana yang lebih tinggi universitas ini dari kalian. Tidak usah minder, santai aja. Karena belum tentu mereka mungkin memiliki knowledge itu, tapi belum tentu mereka memahami bahkan menguasai knowledge itu. Karena bisa jadi gelar sarjana Anda nggak dipakai di kantor. Dan syarat untuk jadi tangan kanan bos, bisa jadi skill itu yang diutamakan adalah soft skillnya. Bukan soal knowledge Anda itu lulusan dari mana, IPK Anda berapa, kemudian berapa nilai A yang Anda kumpulkan. Bisa jadi nggak dipakai, karena kadang-kadang bos nggak butuh itu. Anda perhatikan orang-orang yang sukses, mereka jauh lebih memiliki knowledge soal soft skill mereka daripada knowledge soal hard skillnya mereka. Cukup paham di sini? Saya di sini bukan mendiskreditkan atau anti orang yang pinter ya, atau anti orang-orang yang punya gelar yang tinggi, tidak gitu. Tapi sangat disayangkan gelar tinggi Anda semua itu tidak Anda maksimalkan dengan soft skill yang Anda miliki. So, maksimalkan ketika Anda punya gelar sarjana yang tinggi, Anda mempunyai lulusan tamatan S2, Anda seorang doktor sekalipun. Tapi kalau Anda disertai dengan soft skill atau pengetahuan seperti ini, wow, Anda orang yang amazing. Jimat yang ketiga adalah attitude. Kita tahu attitude itu dalam masalah sikap. Jadi sikap kerja positif itu yang harus Anda miliki. Nah, biasanya kalau Anda ditanya sama teman kalian di kantor tuh kerjaannya apa? Nah, ini di sini ada jenis-jenis profesi yang akan ditanya dan mempunyai 3 jenis jawaban. Profesi yang pertama, kalau dijawab pasti dengan bangga karena jabatannya keren, di kartu namanya keren. Saya akuntan, saya konsultan, saya marketing produk A, saya sales canvassing produk B, saya
arsitek, desainer, pokoknya keren. Tapi ada juga yang menjawab dengan ragu yang tipe kedua, yaitu saya staf promosi sih, saya cuman honorer sih, saya cuman operator gudang sih, ya profesi saya cuman tukang lah di sini. Nah itu jawaban yang kedua, itu sambil sindir. Atau ada yang juga jawab yang biasa-biasa aja, saya cuman buruh kok, saya cuman tukang sapu-sapu ya. Padahal punya jabatan tinggi di perusahaan. Atau ya saya ini tukang serabutan lah di perusahaan saya ini, bukan siapa-siapa. Jadi intinya semua itu jawaban responnya berbeda-beda. Dari beberapa contoh tadi, kelompok pertama selamat, kalian punya attitude yang positif, jawabnya dengan percaya diri. Tapi kelompok yang kedua, pertimbangkan kembali ketika Anda ngomong saya seorang budak kapitalis, Anda menjadi orang yang sifatnya apatis, menjadi orang yang sifatnya bad mental attitude. Pertimbangkan aslinya adalah Anda tetap mau berada di perusahaan itu atau Anda harus meninggalkan. Karena nggak lucu ketika Anda merasa nggak puas, Anda nggak nyaman. Tonton video saya sebelumnya, apakah Anda itu malas atau cuma lelah? Ataukah kalian itu menjadi tipikal orang yang cuma pengen dapat gajinya doang tapi setiap hari kerjanya mengeluh di kantor? Jadi jangan cuma bertahan karena benalu terus, karena Anda secara nggak langsung jadi benalu bagi perusahaan. Nah kelompok yang ketiga, saya rasa merendahkan hati itu boleh, tapi Anda menjadi bad attitude karena Anda merasa sikap kalian itu ya saya tukang sapu-sapu aja sih gitu. Tapi jawaban Anda itu sinis gitu. Seperti itu. Itu saya rasa kalau seperti kayak gini itu menjadikan Anda itu tipikal orang yang bukan punya positive attitude, tapi Anda justru kerja di perusahaan itu cuman mau gajinya doang gitu. Tapi Anda sendiri tidak punya semangat, tidak punya satu positive attitude di perusahaan tersebut. Jadi ketika kalian sudah dihadapkan di 3 pilihan itu tadi, maka kalian yang bisa memilih. Meskipun kalian seorang office boy, tapi jawaban kalian riang gembira. Kalian dengan ceria, saya office boy. Ingat cerita saya. Di buku saya Badai Pasti Berlalu, halaman ke-78. Topiknya tentang melayani dengan hati. Anda lihat di sini. Ini adalah kisah penemu daripada pemilik brand hotel bintang 5 di dunia bernama Waldorf Astoria. Waldorf Astoria ini bercerita tentang kisah seorang resepsionis. Pekerja dia cuma memang seorang resepsionis melayani tamu. Tapi suatu hari dia melayani sepasang suami istri. Sepasang suami istri itu datang malam karena sudah kehabisan hotel. Sudah nggak ada kamar di kota itu, tidak ada kamar. Semua hotel pada penuh. Tapi resepsion ini melayani dengan hati. Dia bangga dia seorang resepsion dan dia bisa melayani. Dan dia tidak tahu tamu ini siapa. Ketika dia melayani dengan baik, dia bilang, Bapak Ibu mohon maaf, kamar hotel ini sudah penuh. Dia bisa aja menolak, tapi saya masih sisa 1 kamar Pak. Kamar ini tapi sebetulnya sangat tidak layak, karena kamar ini siapa? Kamar saya sendiri. Tapi saya nggak pakai, kan saya bekerja Pak. Tapi Bapak bisa pakai, tapi saya jamin kamarnya bersih. Cuman ya maaf Pak, kan kamar cuman kayak saya, kan tamu seperti Bapak kan harus dilayani dengan baik. Anda tahu dia berkata apa? Nggak masalah, saya pakai kamar Anda. Dan tahukah siapa orang itu yang dilayani? Orang itu adalah seorang pengusaha kaya raya dan sangat terkenal. Beberapa minggu kemudian resepsion ini ditelepon dan dia ditawarkan pekerjaan. Bukan sebagai resepsion tapi memegang hotel dari sebuah kota itu. Ngeri kan? Perubahan nasib seseorang. Dan apakah itu apa? Itu soft skill, itu jimat. Ketika seorang kaya, investor melihat sikap Anda yang begitu ramah dan memberikan solusi, dan Anda rela mengorbankan kamar kalian yang juga tidak terpakai. Yang terpenting kamu bisa bermalam di kamar ini. Dan siapakah orang itu? Dia bernama Waldorf Astoria, pemilik brand bintang 5 yang terbesar, dan ini brand yang sangat terkenal di dunia. Anda lihat dari kisah ini sudah sangat jelas bahwa ternyata attitude itu sangat penting. Positive attitude itu sangat penting. Kita tidak bisa cuma mengatakan attitude itu sekedar ketika kalian itu bicara maka jawaban Anda asal-asalan. Kita juga lihat Ibu Susi Pujiastuti, mantan menteri kelautan kita. Dia cuma tamatan SMP loh. Tapi dia itu yang punya Susi Air. Dia seorang thinker yang hebat. Dan saya percaya dia punya positive attitude. Dia juga punya seorang soft skill yang luar biasa. Dia juga mempunyai knowledge yang hebat. Meskipun dia cuma tamatan SMP. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah jimat tadi itu seperti kayak hukuman mati yang nggak bisa berubah? Menurut saya tidak. Jadi saya yakin seperti dipublikasikan dalam Educational Research Review tahun 2011. Kompetensi adalah konsistensi dan kemampuan daripada knowledge, skill, dan attitude. Itulah yang dinamakan dengan kompetensi. Jadi saya percaya kalau hari ini Anda pengen jadi tangan kanan bos, nasib Anda mau berubah, kompetensi itu yang diberikan paling utama. Jadi konsistensi dalam skill, knowledge, dan attitude
SKA ini sesuatu yang sangat luar biasa. So tugas dari teman-teman setelah nonton video ini, mulai tulis tangan tentang knowledge dan skill dan attitude yang kalian miliki. Namun Anda saat ini belum mempraktekannya dengan maksimal. Dari sini kalian bisa mulai menyusun langkah pertama, langsung take action setelah nonton video ini. Jangan cuma tahu, jangan cuma paham, tapi kalian harus laksanakan dan akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan saya percaya video ini akan Anda simpan, akan Anda terapkan, dan akan sangat berguna suatu hari ketika Anda sukses menjadi tangan kanan bos. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.